Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syaratul Hamdi, mahasiswa dari Universitas Hasanuddin tahun 2023 dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pemetaan saya terhadap jaringan sistem informasi yang berfokus pada Desa Dampang yang berada di Kecamatan Legantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah membuat gambaran hasil desa, yaitu berikut. Nama desanya yaitu adalah Desa Dampang. Nah, ini merupakan Desa Dampang, gambaran dari Desa Dampang, dan ini adalah wilayah dari Desa Dampang, dan juga yang berwarna merah merupakan batas dari wilayah Desa Dampang, teman-teman. Terus teman-teman bisa lihat di sini terdapat sebuah legenda. Nah, legendanya di sini tuh saya berikan pasar desa, kantor desa, masjid desa, tower BTS Telkomsel, dan juga jalan desa. Dan tentunya di sini ada wilayah desa, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, Desa Dampang ini itu memiliki wilayah yang cukup luas, sekitar 1.100-an hektar. Nah, makanya di sini Desa Dampang itu, kenapa saya memilih Desa Dampang, karena desanya itu yang cukup luas, dan juga ini belum banyak diketahui oleh semua orang, dan terutama Desa Dampang ini mudah untuk dijangkau karena memiliki tower BTS Telkomsel, walaupun mungkin beberapa jaringan yang ada di Desa Dampang ini belum cukup memadai untuk jaringan internetnya, teman-teman. Nah, lanjut di pendahuluan. Nah, pendahuluannya di sini itu Desa Dampang itu memiliki wilayah kondisi geografis yang sangat beragam, juga datarannya itu memiliki area pertanian, kawasan permukiman, serta dilengkapi beberapa fasilitas umum seperti kantor desa, masjid, dan jaringan komunikasi. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pemetaan jaringan sistem informasi di desa itu menjadi aspek yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Nah, pemetaan jaringan sistem informasi ini bertujuan untuk menjadikan representasi visual mengenai infrastruktur desa, seperti letak fasilitas umum, jalur jalan, aliran sungai, serta batas-batas administrasi dari desa-desa tersebut, teman-teman. Dengan adanya pemetaan ini, kami harap pemerintah desa dapat lebih mudah dalam merancang pembangunan, memperbaiki infrastruktur, dan mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, tujuan dari pemetaan ini, yang pertama itu saya berharap ini bisa menyediakan gambar visual infrastruktur desa yang bisa teman-teman lihat, dan juga mungkin teman-teman nanti bisa berkunjung ke desa tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat dan mengetahui infrastruktur apa yang berada di dalam desa tersebut. Nah, juga ini bisa mendukung aksesibilitas pelayanan publik. Ini juga mempermudah teman-teman, semisal mungkin teman-teman nanti tidak memiliki akses untuk pergi ke desa tersebut. Nah, saya berharap dengan adanya pemetaan ini, teman-teman bisa terbantu dalam aksesibilitas di Desa Dampang, dan juga meningkatkan efisiensi perencanaan desa. Ini itu lebih melibatkan ke pemerintah yang cukup efisien dalam perencanaan desa, dan juga dengan adanya pemetaan ini itu bisa kami harap untuk membantu pemerintah setempat untuk mengambil keputusan. Terus yang keempat itu membantu pemerintah desa dalam mengambil keputusan yang baru saya bilang. Dan kelima itu menunjang manfaat teknologi informasi geografis yang berada di desa tersebut. Lanjut, yang selanjutnya itu ruang lingkup pemetaan di wilayah desa. Ini ada batas wilayah desa, jaringan infrastruktur, fasilitas umum, dan juga sumber daya alam yang berada di desa tersebut, teman-teman. Nah, ini merupakan metodologi saya dalam pemetaan tersebut. Beberapa metodologi yang saya gunakan yaitu pengumpulan data, bagaimana cara saya mengolah data, dan juga cara-cara untuk saya dalam pemetaan ini.
Yang pertama yaitu pengumpulan data, di mana data spasial dari Desa Dampang itu saya ambil dari citra satelit Google Earth dan OpenStreetMap agar memudahkan saya untuk melihat bagaimana visual Desa Dampang yang terlihat dari atas satelit kita. Yang kedua itu ada data administratif, itu diperoleh dari sumber pemerintah desa atau dokumen resmi terkait. Nah, di sini saya mengambil itu indonesianspatial.com, itu di situ saya ambil batas wilayah desa yang ada di Sulawesi Selatan, keseluruhan batas desa yang ada di Sulawesi Selatan, agar dapat membantu saya bagaimana saya dalam merencanakan pemetaan ini, bagaimana saya melihat batas desa, bagaimana saya melihat ID desa dan lain-lain. Lalu di sini ada pengolahan data. Nah, pengolahan datanya itu yang pertama, data citra satelit itu diimpor ke dalam perangkat lunak QGIS. Jadi dalam pemetaan ini saya menggunakan QGIS untuk pemetaan lebih lanjut. Nah, batas desa, jaringan jalan, dan lokasi fasilitas umum itu didigitasi secara manual. Jadi saya membuat batas desanya, jaringan jalan, dan juga lokasi fasilitas umum itu saya buat secara manual, teman-teman. Dan juga data atribut itu ditambahkan pada setiap elemen desa, seperti elemen peta, nama jalan, fungsi fasilitas, dan klasifikasi wilayah. Dan juga di sini teknik pemetaan. Nah, teknik pemetaan yang saya gunakan itu yaitu penyesuaian geospasial, itu menyesuaikan citra satelit agar sesuai dengan koordinat geografis yang tepat. Juga digitalisasi data, itu mengubah citra satelit menjadi peta berbasis vektor untuk memudahkan analisis dan pengolahan data dari pemetaan saya. Dan juga pengelompokan wilayah yang tadi itu pengelompokannya itu menggunakan administrasi dari batas wilayah Sulawesi Selatan, sehingga kita bisa melihat seberapa besar dan seberapa luas, dan juga bagaimana batas-batas dari Desa Dampang yang dimasukkan ke dalam QGIS. Ini mengklasifikasikan area dalam peta menjadi kategori seperti pemukiman, juga lahan pertanian, sungai, dan fasilitas umum. Lalu pemberian simbol ini menggunakan poin yang ada di QGIS, itu menggunakan simbol-simbol khusus untuk memperjelas representasi visual dari berbagai unsur di dalam peta. Nah, sekarang kita masuk ke dalam gambaran umum Desa Dampang, teman-teman. Nah, pertama-tama di sini saya menjelaskan terlebih dahulu sejarah dari Desa Dampang. Jadi, Desa Dampang itu terletak di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Nama Dampang sendiri berasal dari suku kata Bugis, yaitu Dampeng, yang berarti damai dan tenang. Sesuai dengan namanya, Desa Dampang dikenal sebagai wilayah yang memiliki masyarakat yang sangat toleran, sehingga menciptakan situasi yang damai dan tenang. Desa Dampang juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki sejarah pemerintahan yang maju, pemberani, dan bermartabat, mencerminkan karakter masyarakatnya yang kuat dan bermartabat. Nah, ada fakta unik di sini, teman-teman. Pada tahun 1980-an, Desa Dampang memiliki pemekaran wilayah. Salah satu lingkungan dalam Desa Dampang yaitu Palimasang. Nah, Palimasang ini dimekarkan menjadi desa tersendiri yang dikenal dengan nama Desa Padang. Nama Desa Padang merupakan singkatan dari dua kampung, yaitu Palimasang dan Dampang, yang memiliki luas daerah sekitar 180,8 hektar. Namun sayangnya, teman-teman, dari sejarah ini saya tidak memiliki informasi terkait tahun berapa Desa Dampang ini didirikan atau tahun berapa Desa Dampang ini tercipta, teman-teman. Namun di sini ada sejarah pemerintahan Desa Dampang yang dimulai dari 1963. Ya, dari sini kita bisa beropini atau berspekulasi bahwa Desa Dampang ini mungkin saja itu berdiri pada tahun 1963. Nah, ini merupakan sejarah pemerintahan Desa Dampang. Yang pertama itu ada Bapak Andi Abu Hashim yang memerintah Desa Dampang itu pada tahun 1963 sampai 1967. Dan juga ada Bapak Andi Aupudin yang memerintah Desa Dampang dari tahun 1967 sampai 1973. Dan yang ketiga ada Andi Mapisabdi
yang memerintah Desa Dampang dari tahun 1973 dan sampai tahun 2007. Dan juga ada M. Nasir Ahmad yang memerintah Desa Dampang dari 1993 sampai tahun 2007. Dan juga di sini ada Muhammad Mading yang memerintah Desa Dampang dari tahun 2007 sampai tahun 2019. Dan juga ada Bapak Muhardi SPD MPD yang memerintah Desa Dampang dari tahun 2019 sampai sekarang. Nah, ini merupakan lokasi dan batas administrasi dari Desa Dampang, yaitu lokasinya itu terletak di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, lebih tepatnya itu Kecamatan Gantarang ini berada di bagian barat Kabupaten Bulukumba, teman-teman. Nah, perbatasan wilayahnya itu di bagian utara itu Desa Dampang memiliki perbatasan dengan Desa Balibo. Di timur itu Desa Dampang berbatasan dengan Desa Wontosunggu, dan di selatan berbatasan dengan pemecahan yang tadi yaitu Desa Padang, dan di bagian barat itu Desa Dampang berbatasan dengan Desa Bontoraja dan juga berbatasan dengan Desa Padang, teman-teman. Nah, luas wilayah dari Desa Dampang itu luas totalnya adalah 1.800 hektar, dan di mana memiliki lahan pertanian sekitar 745,11 hektar dan lahan non pertanian adalah 69,89 hektar. Nah, di dalam non pertanian ini termasuk itu pemukiman warga, fasilitas umum, jalan-jalan, itu termasuk di dalam lahan non pertanian, teman-teman. Nah, fasilitas umum yang ada di di Desa Dampang itu ada kantor desa, masjid, sekolah, pasar, dan juga ada BTS Telkomsel yang di awal kita bahas, dan juga ada infrastruktur lainnya. Nah, ini merupakan kondisi geografis dari Desa Dampang dan juga penggunaan lahannya. Jadi, topografi Desa Dampang itu pada ketinggian kurang dari 500 mdpl dengan morfologi wilayah yang bergelombang. Jadi, wilayah di Desa Dampang itu bergelombang, ada yang tinggi, ada yang juga pendek. Jadi Desa Dampang itu bergelombang, dan juga di sana itu suhunya relatif dingin ketika malam hari, teman-teman, karena dia itu berada di atas sedikit di atas permukaan laut, tetapi kalau siang itu biasanya juga sangat panas, teman-teman. Nah, di sini iklimnya beriklim tropis yang ditandai dengan suhu yang relatif tinggi ketika siang dan kelembapan udara yang cukup sepanjang tahun. Nah, di sini udaranya itu relatif tinggi ketika siang, tetapi ketika malam itu udaranya sangat lembab dan cuacanya itu sangat-sangat dingin, sehingga suhunya itu bisa turun sangat drastis, teman-teman. Dan ada penggunaan lahan, sebagian wilayah itu digunakan untuk pertanian, dan juga terdapat dari pemukiman yang tadi itu ada jalan desa, ada permukiman warga, dan juga ada infrastruktur dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang ada di Desa Dampang, teman-teman. Nah, ini merupakan hasil pemetaan saya dari Desa Dampang. Itu di sini ada wilayah desa. Nah, wilayah desa ini menampilkan hasil pemetaan batas wilayah administratif Desa Dampang yang digambarkan dalam bentuk poligon berwarna. Nah, pada peta poligon ini itu merupakan representasi spasial dan area yang secara hukum administratif masuk wilayah desa. Nah, pemetaan ini dilakukan menggunakan aplikasi QGIS dengan teknik digitasi berdasarkan data spasial seperti citra satelit, peta RBI, peta informasi dari pihak pemerintah desa setempat, teman-teman. Dan juga di sini ada jalan desa. Nah, peta ini memiliki akses jalan utama yang berada di wilayah Desa Dampang, dan akses jalan ini ditandai menggunakan tipe data line string yang mewakili bentuk dan arah jalur jalan di peta, teman-teman. Nah, ini merupakan menara tower BTS yang saya menggunakan mark point. Peta ini itu menampilkan lokasi tower BTS atau namanya itu Base Transfer Station, nah, milik Telkomsel yang berada di wilayah Desa Dampang. Lokasi tower ini ditandai menggunakan titik poin, yaitu mark point pada peta yang menunjukkan koordinat presisi dari posisi menara tower BTS ini
merupakan salah satu infrastruktur vital dalam mendukung konektivitas, jaringan komunikasi, dan akses internet yang ada di wilayah Desa Dampang, teman-teman. Dan juga di sini ada kantor Desa Dampang yang saya juga menggunakan mark point. Nah, peta ini memiliki kantor Desa Dampang sebagai salah satu infrastruktur pelayanan publik utama yang ada di Desa Dampang. Lokasinya itu dipetakan menggunakan tipe data point juga yang menunjukkan posisi geografis kantor secara presisi. Dan juga di sini ada masjid-masjid desa yang saya gunakan menjadi mark point. Peta ini di dalam peta atau di dalam screenshot ini itu ada 2 masjid yang di Dampang karena areanya sangat luas, jadi saya masukkan 2 saja. Tapi ada banyak sekali masjid yang berada di Desa Dampang, tapi saya masukkan 2, yaitu Masjid Nurul Jihad Dampang dan juga Masjid Al-Ikhlas. Nah, lokasi kedua masjid ini ditandai juga dengan titik atau mark point pada peta hasil digitasi menggunakan QGIS, teman-teman. Dan juga ini ada pasar desa. Nah, peta ini memiliki lokasi pasar yang ada di Desa Dampang. Lokasi tersebut ditandai sebagai titik poin pada peta hasil digitasi menggunakan QGIS. Nah, selain itu saya juga menganalisis dan interpretasi data dari Desa Dampang, apa saja yang menjadi potensi, apa saja yang menjadi hambatan, bagaimana tantangan-tantangan yang dilalui oleh Desa Dampang sejauh ini, teman-teman. Yang pertama, potensi dari Desa Dampang. Berdasarkan pemetaannya, Desa Dampang itu memiliki lahan yang sangat luas untuk pertanian, terutama untuk komoditas seperti padi, jagung, dan tanaman hortikultura lainnya. Potensi ini didukung oleh iklim yang tropis yang ada di Desa Dampang, yang dimana memberikan kondisi yang mendukung pertumbuhan tanaman sepanjang tahun. Nah, juga Desa Dampang ini telah dilengkapi dengan fasilitas umum yang baik, seperti kantor desa, masjid, sekolah, dan jalan yang menghubungkan Desa Dampang dengan desa yang lainnya. Ini membuka peluang untuk mengembangkan layanan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, Desa Dampang itu juga memiliki keberagaman budaya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sektor pariwisata berbasis budaya seperti seni, tradisi yang ada di Desa Dampang, dan adat istiadat yang ada di Desa Dampang. Nah, ketiga hal tersebut itu masih dilestarikan oleh masyarakat setempat yang berada di Desa Dampang, teman-teman. Ini merupakan tantangan yang berada di Desa Dampang, teman-teman ya. Nah, tantangan-tantangannya itu ada meskipun pertanian menjadi sektor utama, ketergantungan pada pertanian membuat ekonomi desa rentan terhadap fluktuasi cuaca dan perubahan iklim. Nah, seperti kekeringan atau banjir yang dapat merusak pertanian, teman-teman. Nah, contohnya itu kayak perubahan iklim, mungkin terjadi sesuatu perubahan iklim, misalnya kondisi hujan yang sangat tinggi, curah hujan yang sangat tinggi, dan juga panas yang sangat terik tanpa ada hujan itu sangat merusak pertanian, apalagi ketika masa kering, karena di situ tidak ada air, susah untuk mengambil air karena seperti yang kita tahu bahwa Desa Dampang itu berada di kurang dari 500 meter di bawah laut, yang dimana itu merupakan hal yang sangat sulit untuk menemukan air di sana, teman-teman. Nah, meskipun ada beberapa fasilitas umum, Desa Dampang ini masih menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas dan infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan yang menghubungkan desa dengan kota-kota besar atau daerah pengembangan lainnya. Nah, di Dampang itu, teman-teman, banyak sekali jalan-jalan yang rusak dan belum diperbaiki, teman-teman. Mungkin seperti itu ya. Dan juga ada beberapa jalan yang belum bisa diakses oleh beberapa kendaraan. Nah, meskipun ada kemajuan dalam hal informasi dan teknologi, beberapa wilayah di Desa Dampang masih terbatas aksesnya terhadap teknologi yang dapat mempercepat pembangunan dan efisiensi dalam mengelola sumber daya alam dan infrastruktur. Nah, ini merupakan selanjutnya itu ada aksesibilitas jaringan komunikasi dan internet. Nah, berdasarkan data dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 422 desa dan kelurahan provinsi yang masih mengalami blank spot atau tidak memiliki akses internet. Kabupaten Bulukumba itu termasuk salah satu daerah dengan jumlah blank spot terbanyak, yaitu mencapai 29 desa.
Hal ini menunjukkan bahwa Desa Dampang kemungkinan besar termasuk dalam kategori tersebut karena di Desa Dampang itu cuma memiliki satu tower, yaitu tower BTS Telkomsel saja. Nah, sehingga ketika hanya satu tower, maka jaringan-jaringan yang lainnya itu susah untuk diakses di desa tersebut, teman-teman. Nah, dan juga sebagian besar rumah tangga di Desa Dampang itu belum memiliki akses internet pribadi seperti WiFi karena keterbatasan ini disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya infrastruktur jaringan, dan terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya teknologi informasi, teman-teman. Nah, ini merupakan implikasi positif terhadap pengembangan di Desa Dampang. Yang pertama, pengembangan infrastruktur yang lebih baik seperti jaringan jalan, fasilitas umum, dan aksesibilitas ke daerah lain dapat memperlancar distribusi barang dan jasa serta mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan. Nah, yang kedua, akses terhadap teknologi dan sistem informasi berbasis peta dan data dapat membantu petani di Desa Dampang dalam mengelola hasil pertanian dengan lebih efisien. Misalnya, menggunakan sistem irigasi pintar atau teknologi pertanian yang lebih ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil pertanian di Desa Dampang. Desa Dampang juga dengan potensi alam budaya yang ada dapat mengembangkan sektor pariwisata, pemetaan dan promosi berbasis digital dapat memperkenalkan desa ini ke pasar wisata yang lebih luas, meningkatkan pendapatan masyarakat dan ekonomi lokal yang berada di Desa Dampang. Nah, implikasi negatif dari pengembangan Desa Dampang yaitu pembangunannya yang mungkin saja tidak merata, teman-teman ya. Jadi di Desa Dampang itu pembangunannya belum merata dari khususnya itu terkait dengan akses terhadap teknologi, pendidikan, dan infrastruktur dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi antar warga desa. Nah, masyarakatnya itu tidak mampu mengakses teknologi atau pendidikan berkualitas tinggi itu sangat tertinggal, sementara mereka yang memiliki akses bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, teman-teman. Contohnya itu, rumah tangga yang tidak mampu membeli perangkat internet atau tidak memiliki keterampilan digital akan tertinggal dalam memperoleh informasi penting seperti harga pasar atau peluang usaha yang bisa memperburuk kesenjangan ekonomi yang ada di Desa Dampang, teman-teman. Nah, salah satu potensi besar Desa Dampang adalah sumber daya alamnya. Nah, terutama di sektor pertanian, namun jika pengelolaan lahan dan sumber daya alam tidak dilakukan secara berkelanjutan, dapat terjadi kerusakan pada lingkungan yang berakibat pada penurunan kualitas tanah, kerusakan ekosistem, dan berkurangnya hasil pertanian. Contohnya itu praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan atau pengundulan hutan untuk memperluas lahan pertanian dapat menyebabkan degradasi tanah, erosi, atau bencana alam seperti banjir yang dapat merugikan masyarakat Desa Dampang sendiri, teman-teman. Yang ketiga, itu jika pengembangan desa terlalu bergantung pada bantuan luar atau subsidi pemerintah, ini bisa menyebabkan ketergantungan yang menghambat masyarakat untuk mengembangkan kapasitas mandiri. Tanpa dorongan untuk mengembangkan ekonomi lokal secara mandiri, desa bisa terjebak dalam siklus ketergantungan, teman-teman. Nah, contohnya itu jika masyarakat itu tidak diberdayakan dengan keterampilan baru atau peluang usaha lainnya, itu seperti di bidang pariwisata yang mungkin budayanya Desa Dampang ini bisa diperkenalkan atau industri kreatif, mungkin Desa Dampang itu bisa tetap terjebak dalam ketergantungan pada sektor pertanian saja atau sektor manapun, ya mungkin bakalan ketergantungan, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan dari presentasi saya, teman-teman. Nah, Desa Dampang itu terletak di Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Itu Desa Dampang ini memiliki potensi besar dalam pengembangan berbagai sektor, termasuk sektor pertanian, pariwisata, infrastruktur. Nah, pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah ditambah dengan adanya potensi pengembangan sektor digital dan komunikasi membuka banyak peluang untuk memajukan desa ini. Namun, pengembangan desa tersebut tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang perlu diatasi agar dampak positif dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa, teman-teman. Nah, pemetaan dan pengelolaan jaringan sistem informasi desa itu dapat berfungsi
sebagai alat untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada, serta memberikan arah dalam perencanaan pembangunan. Dan adanya pemetaan yang akurat mengenai kondisi geografis, infrastruktur, dan pemetaan sosial ekonomi masyarakat, pemerintah desa dapat merencanakan pembangunan yang lebih efektif dan merata. Selain itu, peningkatan infrastruktur komunikasi dan internet dapat menjadi faktor penting untuk membuka peluang akses informasi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat desa. Nah, namun berbagai tantangan seperti keterbatasan aksesibilitas terhadap teknologi, keterbatasan infrastruktur, serta ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim harus menjadi perhatian utama, terutama untuk pemerintah Desa Dampang. Nah, jika tantangan ini tidak ditangani dengan baik, maka desa ini beresiko menghadapi ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, serta stagnasi ekonomi yang dapat merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Nah, saran saya itu berdasarkan potensi dan tantangan dari Desa Dampang, itu pembangunannya itu pembangunan pemerintah itu harus bekerja sama dengan pemerintah kabupaten atau provinsi untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur transportasi dan komunikasi agar tidak ada daerah yang terisolisasi atau daerah yang kesenjangannya itu sangat terlihat jelas ya teman-teman. Dan juga pembangunan menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik juga itu sangat penting untuk memperluas akses internet. Selain itu, Desa Dampang juga perlu menyelenggarakan pelatihan literasi digital untuk masyarakat, khususnya pada petani, agar mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hasil pertaniannya, memperluas pasar, dan memperoleh informasi yang relevan terkait cuaca, harga pasar, dan teknik bertani yang lebih efisien, teman-teman. Dan yang terakhir, juga pengembangan pariwisata yang berbasis budaya dan alam itu bisa menjadi alternatif yang menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan desa. Desa Dampang itu memiliki potensi wisata alam yang dapat dimanfaatkan seperti kawasan pertanian organik, wisata budaya, atau wisata edukasi mengenai keberlanjutan alam yang ada di Desa Dampang, teman-teman. Mungkin sekian saja presentasi dari pemetaan saya yang berfokus pada Desa Dampang. Saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang mungkin bila saya ada salah kata mohon dimaafkan, dan atas kekurangan dan kelebihan dari presentasi saya mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi